Bismillahirrahmanirrahim. Ta'lim wa ta'lim halaman berapa? 17. Wah, udah jauh ya. Oh, kayaknya khatam deh nanti kalian yang kelas 3. Mana ini halaman 17? Kok enggak ada? Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bab apa ini? Tentang takzim kepada guru. Takzim pada guru ya. Jadi review sebentar ya. Ta'lim ini luar biasa, hanya kalian terapkan. Kita menghormati guru, itu kan misalkan kemarin kan Bapak udah jelaskan, gitu datang, ya muliakan aja, berikan hadiah, tawarkan, perlu bantuan apa-apa. Nah, itu salah satunya. Karena hak kebenaran kalian waktu menjadi santri itu ya ada di guru. Kalau kalian memberikan hadiah, paling baik ya kepada guru. Karena orang tua kita kan jauh, nggak mungkin ya. Nah, itu logikanya kan gitu. Kalau berjalan jangan mendahului. Kalau duduk berdua jangan banyak bicara. Kalau mau bertamu ngetoknya jangan terlalu keras. Harus tahu diri. Kemarin kan gitu. Itu. Jangan menyebabkan guru kita itu marah. Bahaya kalau guru kita marah ke kalian itu. Kalian punya guru marah ke kalian itu bahaya. Coba kita simak, kita lanjutkan berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin itu ya. Fal haslu. Bapak apa? Fal haslu itu agak di review berapa baris itu? 1, 2, 3, 6 baris ya. Fal haslu, maka kalian dicap berhasil, dinilai berhasil. Anahu, sesungguhnya murid yatlubu mencari ridhonya guru, wajtanibu dan menjauhi suhtohu, marahnya guru. Itu kalau kalian mau berhasil itu murid itu ya harus mencari ridhonya guru, jauhi marahnya guru. Nanti kenapa kalau guru marah, nanti di bawahnya itu dijelaskan lagi. Wayang tasilu dan hendaklah selalu menuruti amarohu, perintahnya guru, fi ghairi maksiatillahi, selain urusannya maksiat pada Allah Ta'ala. Wala ta'ata, kalau memerintahkan maksiat kalian jangan taat. Wala ta'ata, dan hendaklah kalian jangan taat lil makhluki, kepada makhluk, fi maksiatil khalqi, yang membuat maksiat kepada penciptanya, fi maksiatil khaliqi, yang membuat maksiat kepada penciptanya. Jadi kalau guru kalian memerintahkan yang maksiat, hendaknya kalian jangan taat. Tolaklah dengan bahasa halus. Wa min tauqirihi, dan dari memuliakan guru, tauqiru auladihi. Nah, kemarin itu sampai sini ya. Ya. Wa min tauqirihi, dan dari bagian memuliakan guru, tauqiru auladihi, yaitu memuliakan anaknya guru. Jadi kalian juga memuliakan anak guru, itu bagian dari memuliakan guru. Makanya kalau di pesantren-pesantren besar, itu santri itu kepada anak guru itu suka manggilnya apa? Gus, ya. Pernah dengar nggak? Ada Gus Muafik, Gus Dur. Itu karena anak kiai. Anak kiai itu dipanggil dengan Gus, itu takzim. Sama ke gurunya takzim, ke anaknya juga harus takzim, menghormati. Itu sama. Jadi sebagian daripada menghormati guru itu juga menghormati anak guru. Bapak itu nggak bisa menerapkan. Jadi guru bapak itu punya bapak ya. Guru bapak itu punya anak, anaknya itu bapak hormati. Kalau bisa usahakan, kalau berbahasa juga halus, sopan santun, adab kita pegang. Sama persis kita menghormati guru kita. Walaupun dia anaknya, barangkali umurnya di bawah kita jauh, kita tetap harus hormat kepada anak guru. Misalkan Pak Handiman, Bapak tahunya Pak Handiman sama guru sama Ustadz Jupri ya. Punya anak, kalian harus hormat. Kalian menghormati putra Pak Handiman itu sama dengan
pahalanya menghormati Pak Handiman. Jelas ya? Jelas ya? Wa man yata'allaqu wa man dan orang yata'allaqu yang terkait bihi dengan muallim atau saudaranya guru, adiknya yang terkait yata'allaqu itu terkait adiknya atau kakaknya guru atau keponakannya, itu hendaklah kalian hormat dibandingkan dengan orang lain yang enggak terkait. Itu kalian harus lebih hormat itu pada pamannya, adiknya, uaknya, saudaranya guru, itu kalian pun harus menghormati. Bihi dengan mu'alim wakana, dan ada ustadzuna guru kita Syekhul Islam Burhanuddin, yakni Syekh Islam Burhanuddin. Ini Syekh Islam Burhanuddin nih, wakana ustadzuna, dan ada guru kita yang bernama Syekh Islam Burhanuddin Shahibul Hidayati, yang mengarang kitab Hidayah. Nah, nanti kalau kalian masih diberikan kesempatan, nanti Bapak baca kitab Hidayah. Ini karangan Syekh Imam Syekhul Islam Imam Burhanuddin. Nah, nanti Bapak baca juga nanti kalau ada waktunya. Yahki yang menceritakan Imam Burhanuddin, anna wahidan, sesungguhnya ada seseorang min kibari a'immati Bukhara, ya dari tokoh pemimpin bangsa Bukhara. Bangsa Bukhara itu bangsanya siapa? Imam Bukhari. Makanya disebut Bukhara itu kampung Bukhara. Entah kampung, entah kota, nggak tahu ya. Kota, kita anggapnya kota. Jadi ada seseorang tokoh dari kota Bukhara. Karena ada wahidan min kibari a'immati Bukhara tadi, tokoh di kota Bukhara tadi. Ya jelisu duduk, ada seorang imam, ada seorang syekh. Ini siapa yang cerita? Syekh Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah, yang mengarang kitab Hidayah. Kitab Hidayah ini juga dibaca oleh banyak santri, miliaran santri yang telah membaca. Nah, itu cerita siapa nama Syekh Burhanuddin ini. Dulu ya, ada seorang tokoh di kota Bukhara. Karena yajlisu, beliau itu sedang duduk majelis darsi, di majelis pelajaran. Ya kayak Bapak inilah sedang mengajar. Ada di kota Bukhara itu seorang syekh kiai sedang mengajar. Wakana, dan ada yakumu berdiri. Sedang ngajar ini tiba-tiba berdiri. Fi khilali darsi, di lingkungan pelajaran ini. Di lingkungan, tiba-tiba Bapak ini berdiri. Kalau kita gambarkan ya, Syekh Burhanuddin cerita dulu ada di kota Bukhara itu seorang kiai lagi ngajar, tiba-tiba berdiri padahal lagi ngajar di lingkungan santri, ya santrinya banyak, tiba-tiba berdiri. Ahyana, dalam keadaan hidup, ya hidup ini lagi ngajar, benar-benar ngajar, tiba-tiba berdiri. Wasa'alu dan bertanya anhu tentang itu ya. Wasa'alu ya tentunya kan muridnya bertanya, salah satu ada yang bertanya. Tiba-tiba Bapak berdiri, duduk lagi, berdiri, duduk lagi. Kan santri itu ya kalau yang cerdas kan bertanya, "Kenapa guru? Ada apa kok?" Berdiri, duduk sampai berulang kali. Nah, ini bertanya santrinya itu. Wasa'alu dan bertanya dan anhu tentang hal guru tadi yang sedang ngajar, tiba-tiba berdiri duduk lagi. Wayakulu dan menjawab kiai tadi, tokoh yang di kota Bukhara tadi, inna benar ustadi, sesungguhnya anak guruku. Kenapa kiai? Kenapa ajengan kok duduk berdiri berulang kali? Dijawab oleh kiai tadi di Bukhara tadi. Inna benar ustadi, sesungguhnya anak guruku. Inna benar ustadi, sesungguhnya anak guruku. Yal'abu sedang main. Ma'asibyani dengan anak-anak fisik kati di dalam gang
Contoh, bapak ini sedang ngajar. Nah, tiba-tiba bapak lihat anak guru bapak itu sedang main dengan anak-anak yang lain di dalam gang. Itu bapak itu berdiri duduk, berdiri duduk, berdiri duduk. Nah, baru diteruskan lagi, masih piani dengan anak lain disikat di dalam gang. Fa idza ra'aituhu, maka tatkala aku melihatnya, aku berdiri lahu kepadanya. Yaitu ketika bapak melihat anak guru bapak itu yang sedang main dengan anak-anak yang lain, bapak berdiri, lalu duduk lagi. Kalau nggak kelihatan, duduk lagi, kelihatan lagi, bapak berdiri lagi. Gambarannya gitu. Seorang ulama besar di kota Bukhara itu begitu. Melihat anak gurunya yang sedang main itu berdiri, padahal sedang ngajar serius kayak bapak ini, berdiri, nggak kelihatan, duduk lagi, kelihatan lagi, berdiri lagi. Kenapa? Tujuannya, dengarkan, luar biasa sekali. Lahu kepada anak guru tadi takziman, karena memuliakan, li ustadi untuk guruku. Jadi melihat anaknya guru itu untuk memuliakan gurunya itu. Imam besar di kota Bukhara itu berdiri, kalau nggak kelihatan duduk lagi. Tujuannya apa? Memuliakan gurunya melalui anaknya yang sedang main. Padahal anaknya ini anak kecil. Luar biasa sekali. Itu kalau kalian ingin mendapatkan ilmu kalian itu berkah, manfaat dunia akhirat, terapkan ini. Nanti penjelasannya bagaimana? Ikuti terus ini ta'lim, detail, nanti penjelasan di bawahnya ada. Kenapa sih kok begitu? Terusin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Takziman, karena mengagungkan li ustadi untuk guruku. Wal qadiyah, dan qadhi itu hakim, penghulu. Dulu zaman dulu itu qadhi itu hakim. Hakim suatu negara itu disebut qadhi. Qadhi Imam Fakhruddin Al-Arsabandi. Nah, ini hakim Imam Fakhruddin Arsabandi. Ini gurunya siapa ini? Gurunya siapa namanya? Burhanuddin tadi. Nah, ternyata siapa gurunya Imam Burhanuddin tadi? Yakni Syekh Imam Fakhruddin Al-Arsabandi. Ya, gurunya Imam Fakhruddin Al-Arsabandi itu sedang main, sedangkan siapa tadi yang di atas tadi? Syekh Burhanuddin sedang ngajar. Kalau lihat anaknya gurunya itu duduk berdiri itu karena apa? Untuk menghormati. Karena siapa gurunya Syekh Burhanuddin tadi? Yakni Imam Fakhruddin Al-Arsabandi. Karena siapa Syekh Fakhruddin Al-Arsabandi itu? Karena yaitu Raisal A'immati, pemimpinnya imam di Marwah, di kota Marwah. Wakana, dan ada sultannya Imam Fakhruddin Al-Arsabandi tadi. Yahtarimuhu, juga memuliakannya. Yahtarimuhu, juga memuliakannya. Yatal ihtirami, setinggi-tingginya kemuliaan. Sultannya menjadi sultan siapa? Ya sultan. Di sini nggak dijelaskan sultannya itu siapa. Kalau dibaca di tengahnya ada nanti. Coba Syekh Imam idza ra'aituhu, siapanya? Wa kana sultanu zamani. Sultanu zamanuhu. Ya, enggak dijelaskan. Ini sultan zamannya aja, tapi bisa dilacak. Dari kitab-kitab sejarah itu bisa dilacak siapa sih sultan sezaman dengan Syekh siapa namanya Fakhruddin Al-Arsabandi, itu bisa dilacak melalui kitab Sirah yang ada. Di taklim ini enggak disebutkan sultannya itu siapa. Tapi sultan pun hormat kepada Syekh Fakhruddin Al-Arsabandi ini dengan kehormatan yang setinggi-tingginya kehormatan. Jadi bukan hanya muridnya yang hormati sultan, pun menghormati. Wakana, dan ada yaqulu berkata, innama wajadtu, sesungguhnya aku menemui
hadal mangsubi kejadian dihormatil ustadi dengan menghormati guru. Fa inni maka sesungguhnya diriku kuntu ada fa inni maka sesungguhnya diriku kuntu ada. Dari pelakunya ini ya siapa? Syekh Burhanuddin tadi. Ahdimu al-ustadi menjadi pelayan guruku. Nah, Syekh Burhanuddin tadi menjadi pelayannya Syekh Fakhruddin Al-Asabandi. Khodim untuk pelayan, ahdimu itu menjadi pelayan. Ustadi guruku Al-Qadhi, yakni Qadhi Abi Yazid Ad-Dabusi. Oh ini apa namanya? Beda lagi. Ada seorang innama wajatu sesungguhnya diriku menemui hadal mangsubi hada ini mangsubi kejadian bihurmatil ustadi dengan hormatnya guru. Fa ini maka sesungguhnya diriku kuntu ada ahdimu ustadil qadhi menjadi pelayannya guru, tapi bukan Burhanuddin, ini kiai yang lain. Gurunya siapa? Aba Yazidu, yakni Abi Yazid Ad-Dabusi, sebangsa Ad-Dabusi. Wa kuntu dan adalah saya ahdimu pelayannya Syekh Abu Yazid Ad-Dabusi. Wa atbaha dan memasak ta'amahu makanannya Abu Yazid Ad-Dabusi tadi. Wala aklu dan aku tidak diberikan makan. Santri disuruh gurunya memasak, santrinya itu yang memasak itu tidak diberikan makan. Misalkan si Fulan enggaklah masalah untuk diriku, ya si Fulan itu langsung pergi ke dapur masak. Disuruh oleh gurunya ya sami'na wa ta'na. Lalu santrinya itu masak, tapi santrinya itu enggak diberi makan. Nih upahnya untuk kamu makan enggak. Gratis saja, hanya menjalankan perintah guru, disuruh masak ya masak aja. Makanan pun enggak dikasih. Nah, ini. Wala aku dan aku tidak makan minhu dari masakan. Wa syekhul imamu. Siapa itu? Yakni Syekh Imam Al-Ajalu Samsul A'imah Khalwani. Gurunya siapa? Ini Imam Khalwani. Muridnya siapa? Yazid Ad-Dabusi. Guruna bernama Imam Khalwani, muridnya Yazid Ad-Dabusi. Ini menjadi seorang hakim pada zamannya. Ini seorang hakim. Jadi Syekh Yazid itu menjadi hakim. Dulu waktu menjadi santrinya Imam Khalwani itu suatu saat, Yazid, kamu pergi ke dapur, masakkan ayam untukku, kata Syekh Khalwani itu. Ya Kiai, saya akan masakkan untukmu. Nah, Syekh siapa namanya Yazid itu lantas pergi ke dapur, masak ayam. Nah, setelah matang ya diberikan kepada gurunya. Siapa? Imam Khalwani. Gurunya Imam Khalwani enggak memberi makanan kepada Syekh Yazid yang muridnya itu. Orang dulu itu, bahkan di era zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada orang tua murid itu mengantarkan anaknya menghadap berguru kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu membawa seekor ayam. Ya namanya orang dikasih kesukaan kan seneng ya. Ayam itu diberikan hadiah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya sini terima kasih. Lantas Syekh Abdul Qadir Jailani ini dimakan ayam itu, satu ekor ayam itu memang ayam. Kalau di syarahnya itu dijelaskan ayam. Kalau di sini kan enggak ya. Kejadian yang lain. Dimakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal anaknya sama orang tuanya itu masih menghadap. Anaknya itu enggak ditawarin itu. Anaknya orang tua murid itu. Lantas orang tuanya yang memberikan hadiah ayam kepada Syekh Abdul Qadir Jailani ini protes. Ya Syekh, kenapa anakku kok enggak engkau beri hadiah barang secuil pun ayam yang kau makan itu? Kok engkau habiskan sekaligus sendiri ya Syekh? Lantas bagaimana reaksi Syekh Abdul Qadir Jailani? Berdoa pada Allah, bermunajat kepada Allah, daging ayam yang tulang belulang, yang tinggal tulang belulang ini, atas izin Allah dihidupkan menjadi ayam hidup kembali. Karena diprotes oleh orang tua murid. Contoh, misalkan orang tua murid itu datang ke sini ya, memberikan hadiah kepada bapak satu ekor ayam, saya makan sampai habis, kalian nggak bapak kasih.
Padahal makannya itu di depan bapak dan kedua orang tuamu. Lantas kedua orang tuamu itu protes kepada bapak, kenapa Pak Fakih kok anakku nggak kamu kasih walaupun secuil? Bermunajat kepada Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani, daging ayam yang tulang belulang itu bersatu kembali lantas menjadi ayam hidup. Nah, nanti Kolbi boleh makan ayam seperti diriku ini kalau sudah ilmunya seperti diriku ini. Kata siapa? Kata Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Jadi nggak bisa dibandingkan. Jadi kita nggak tahu ada apa rahasia itu. Ulama udah kekasih Allah apapun terjadi. Itu di kalau kalian nanti ngaji di kitab sejarahnya Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah di kitab Ta'lim Muta'alim ini antara Imam Khalwani sebagai guru muridnya itu Abu Yazid Ad-Dabusi, seorang hakim. Nah ini menceritakan, udah jadi hakim lalu menceritakan dulu itu saat disuruh masak guruku, nah, misalkan ayam ya, kalau di sini kan nggak dijelaskan masak apa, tapi aku tidak diberikan hadiah untuk makan untuk diriku. Bagaimana reaksi Syekh Abu Yazid tadi? Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Loncat. Halaman 17, 18-nya mana? Qad kana kharaja, sungguh ada keluar min Bukhara, dari kota Bukhara. Jadi kalau tadi yang jadi Abu Yazid Ad-Dabusi itu menceritakan pengalamannya. Jadi ceritakan kepada murid-muridnya lagi, gini dulu saya menjadi murid Imam Khalwani. Itu kalau disuruh masak, saya nggak diberi apa-apa, tapi saya tetap ikhlas gitu. Jadi kalau kalian disuruh bantu Pak Dian atau Bu Haji atau Tad Jupri, disuruh apapun kok kalian nggak diberi upah, jangan kecil hati, kalian jangan sakit hati. Ini salah satu contohnya tadi Abu Yazid terhadap gurunya Imam Khalwani yang disuruh masak juga nggak dikasih apapun dari masakan yang dimasak. Ya hanya nuhun, makasih ya gurunya gitu. Kan kita nggak tahu niat guru itu. Barangkali dia nguji kesabarannya, nguji keikhlasannya terhadap muridnya, kan nggak tahu. Nah ini kejadian yang lain yang diceritakan karena sungguh ada. Kharaja telah keluar min Bukhara, dari kota Bukhara. Wa sakana dan menetap di Badil Qura, di setengah dari kota, ayaman beberapa hari. Ayaman beberapa hari. Bi muhaddatsati, karena adanya suatu kejadian waqa'at yang terjadi lahu kepada seseorang dari kota Bukhara tadi. Ulama yang keluar dari kota Bukhara tadi siapa? Imam Khalwani. Yang keluar dari kota Bukhara tadi Imam Khalwani. Jadi Imam Khalwani menceritakan lagi, ada suatu hari Imam Khalwani itu keluar dari kota Bukhara. Kan beliau Imam Khalwani ini aslinya kan dari kota Bukhara. Beliau keluar dari kota Bukhara karena ada suatu kejadian yang menyebabkan beliau harus keluar dari kota Bukhara. Waqa'at lahu, yang menimpa diri lahu kepada Imam Khalwani. Waqat ziyaratahu, dan sungguh pada ziarah kepada Imam Khalwani. Maksudnya ziarah ini ya nengok lah. Ada apa ini Imam Khalwani keluar dari kota Bukhara? Ada kejadian apa? Nah muridnya yang berjauhan ini semuanya pergi menengok ke Imam Khalwani, menengok semuanya itu muridnya. Kalau misalkan contohkan bapak tiba-tiba biasa tinggal di Bandung, tiba-tiba kok pindah ke Cicalengka. Nah kalian semua murid bapak ini nengok ke Cicalengka itu. Ada apa guruku? Ada apa Pak Fakih kok pindah? Kan hal yang biasa itu ya. Nanti menanyakan. Itu muridnya itu semuanya nengok ke Imam Khalwani yang keluar dari kota Bukhara. Waqat zaratahu, dan sungguh telah menengok kepada Imam Khalwani talamizuhu, murid-muridnya Imam Khalwani.
ghairu Syekh Imam Al-Qadhi Abu Bakar, selain Syekh Imam Qadhi Abu Bakar Az-Zarnaji. Semuanya murid Imam Khalwani itu nengok kecuali satu orang murid, siapa? Yakni Hakim Abu Bakar Az-Zarnaji atau Az-Zarnuji. Jadi satu orang ini yang telah menjadi hakim ini bernama siapa? Muridnya Imam Khalwani itu, yakni Imam Qadhi Abu Bakar Az-Zarnaji. Ini nggak nengok, ini hanya satu murid nih. Misalkan Bapak pindah ke Cicalengka, Fadli, hanya Fadli aja yang nggak nengok. Padahal Fadli posisinya udah menjadi hakim. Yang lainnya itu nengok semua. Hanya Fadli ini contoh aja, nggak nengok. Faqala maka berkata Imam Khalwani. Faqala maka berkata Imam Khalwani lahu kepada Syekh Imam Qadhi Abu Bakar Az-Zarnaji, lagi khina tekala. Faqala maka berkata Imam Khalwani lahu kepada Syekh Imam Qadhi Abu Bakar Az-Zarnaji, lakihu tekala bertemu hu dengan Imam Abu Bakar Az-Zarnaji. Jadi tekala Imam Khalwani ketemu dengan muridnya yang bernama Abu Bakar Az-Zarnaji itu yang telah menjadi hakim. Limaga, kenapa wahai Abu Bakar Az-Zarnaji, kata Imam Khalwani, lam tazuruni kamu tidak menengokku. Kenapa wahai Qadhi Abu Bakar Az-Zarnaji, muridku, kok kamu nggak menengok diriku? Kata Imam Khalwani. Faqala maka menjawab Syekh Imam Qadhi Abu Bakar Az-Zarnaji, kuntu adalah saya mazhulan sibuk. Wahai Syekh Imam Qadhi Abu Bakar Az-Zarnaji menjawab, saya sibuk ya Syekh. Kuntu mazhulan, kuntu adalah saya mazhulan dalam keadaan sibuk bihikmatil walidati, dengan menjadi pelayan ibuku, menghikmah ibunya, dia ngurus ibunya yang udah tua. Imam Khalwani terjadi sesuatu sampai pindah kota. Imam Qadhi Abu Bakar Az-Zarnaji ini sampai suatu hari ketemu dengan Syekh Khalwani itu belum nengok, lantas ditegur, kenapa wahai muridku Abu Bakar Az-Zarnaji, kamu kok nggak nengok? Lantas Abu Bakar Az-Zarnaji ini menjawab, ya Syekh, aku sibuk merawat ibuku. Jawabannya gitu. Faqala kuntu mazhuran bihikmati walidati, itu yang melahirkan diriku. Qala maka kemudian berkata Imam Khalwani, lantas dijawab lagi, ini terjadi saling berwawancara ya. Qala berkata Imam Khalwani, turzaqul umroh, kamu akan dipanjangkan umur. Kata siapa? Imam Khalwani. Setelah mendengarkan jawaban Imam Khalwani menanyakan, kenapa kamu gak menengokku wahai Zarnaji? Imam Zarnaji menjawab, aku sibuk Kiai. Lantas Imam Khalwani berkata lagi, seolah-olah mendoakan. Gimana katanya? Qala berkata Imam Khalwani, turzaqul umroh, kamu akan diberikan rizki umur yang panjang. Wala turzaqu raunoko, dan kamu tidak akan mendapatkan rizki indahnya dari pelajaran. Wa kana dzalika, dalam keadaan demikian itu hati-hati. Lantas mungkin Imam Khalwani itu namanya juga manusia, dia tersinggung. Dijawab Syekh Zarnaji tadi yang sudah menjadi hakim, muridku, Zarnaji, kenapa? Apa ada sesuatu kok kamu gak nengok? Jawab, aku sibuk ngurus orang tuaku, ibuku ya Syekh. Ibu kan udah tua, udah sakit-sakitan. Ya, mungkin Imam Khalwani ini tersinggung, mungkin perkataannya banyak, apa nggak bisa kamu sempatkan untuk menengok diriku? Yang lain aja menengok semua, kecuali dirimu yang menengok diriku. Lantas Imam Khalwani itu berkata, oh kamu itu akan panjang umur, tapi kamu tidak akan mendapatkan rezeki indahnya ilmu. Ini kata siapa? Kata Imam Khalwani. Kita ikuti cerita berikutnya. Wa kana, dan adalah kadzalika yang demikian itu, fa innahu, maka sesungguhnya Imam Az-Zarnaji kana ada yaskunu berdiam fi aksari awqatihi, di banyak waktunya, fil qura, di suatu kampung,
walam yang tadim, sehingga walam yang tadim dan tidak tertib lahu kepada Syekh Abu Bakar Az-Zarnati tadi ad-darsu pelajarannya. Lantas apa kejadian? Fa innahu kana yaskunu, maka sesungguhnya ada pada diri Abu Bakar Az-Zarnati tadi, yaskunu ada fi aksari awqatihi, di banyak waktunya. Waktunya siapa? Qadhi Abu Bakar tadi fil qura, dalam suatu kampung, walam yang tadim dan tidak tertib lahu bagi Syekh Abu Bakar Az-Zarnati darsu pelajarannya, sehingga dia itu menjadi kiai nggak punya murid, ngasih pelajaran, ngundang orang nggak pernah datang, mendirikan pesantren nggak pernah jadi. Karena apa? Doa gurunya Ki Halwani tadi, kamu panjang umur, bikin pesantren tapi nggak punya murid, apa-apa nggak jadi aja. Intinya ilmunya nggak bermanfaat. Memang Syekh Abu Bakar Az-Zarnati itu orang alim, orang pinter, gelarnya aja qadhi, diangkat menjadi hakim oleh penguasa. Tapi mendirikan pesantren nggak punya murid. Kalau mau mengundang pengajian nggak ada orang yang mau datang. Karena apa? Doa gurunya siapa? Imam Halwani. Kamu panjang umur, tapi kamu tidak akan bisa menikmati keindahan ilmu. Ini hati-hati ya. Itu hanya alasan aja, dicari-cari saya sibuk ngurus ibuku. Nggak mungkin lah, masa nggak bisa menyempatkan waktu, yang lainnya juga punya kesibukan, datang semua. Tapi kenapa kamu nggak datang? Ya udahlah, kita masing-masing aja. Kamu akan panjang umur, tapi tidak akan mendapatkan rezeki indahnya ilmu. Artinya apa? Mendirikan pesantren nggak pernah punya murid, ngundang pengajian orang nggak pernah ada yang mau datang. Ya udah, ilmunya dinikmati sendiri. Akhirnya dia nggak bisa ngajar. Ya jelas ya. Hati-hati guru ini. Ini sejarah Imam Halwani luar biasa, guru yang luar biasa. Muridnya ini juga orang yang luar biasa. Tapi karena nggak berbakti kepada gurunya, muridnya yang telah menjadi hakim ini, ya kalau bahasanya orang kita barangkali dikutuk kali ya, dikutuk ya oleh gurunya, itu ilmunya nggak manfaat. Kalau kamu bikin pesantren nggak akan punya murid gitu. Faman ta'adza, faman mongko utasapane wong, faman maka orang ta'adza yang membuat gurunya sakit hati. Faman maka orang ta'adza yang membuat sakit minhu dari murid, ustaduhu terhadap gurunya, ustaduhu terhadap gurunya, yang murid yang membuat sakit hati kepada gurunya. Yuhramu itu bahasa yang kerennya apa? Diharamkan. Barokatan ilmi, mendapatkan berkahnya ilmu. Tapi kalau diharamkan itu kan terlalu tinggi ya. Makanya kalau bahasa bawah itu yuhramu itu dialing-aling itu apa ya? Dihijabi, ada sesuatu yang menyebabkan, ada sesuatu dinding penyekat lah. Menyebabkan satu dinding menyebabkan ilmu itu tidak berkah. Tapi sebenarnya kalau letternya kata-kata ini ya yuhramu itu diharamkan. Baru kata ini mendapatkan berkahnya ilmu. Hati-hati. Hati-hati ya. Ini yang berkata ini ulama. Jadi kalian jangan menyakiti hati guru. Karena kalau hati, apakah bisa kita buktikan? Ayo kita buktikan. Nah, kita perhatikan berikutnya, itu luar biasa taklim nih. Kita buktikan lah. Apa benar itu? Benar. Ayo kita buktikan. Dengerin, menarik nih. Wala yang tafi'u dan tidak bermanfaat bihi dengan ilmu illa qalilan kecuali sedikit. Nah, nanti ilmunya nggak manfaat lah, kecuali hanya sedikit. Paling-paling ya jadi hakim aja. Kalau menjadi sendiri pesantren nggak bisa, kan gitu. Karena udah nggak menengok gurunya yang bernama siapa tadi? Imam bukan Imam siapa? Halwani.
Itu pindah nggak nengok, dia alasan ini itu salah satunya yang ngurus ibunya yang udah renta, udah sakit-sakitan tua, ya gurunya kesinggung barangkali, wah udahlah kamu panjang umur tapi ilmu nggak manfaat gitu bahasa kita. Kita buktikan benar nggak? Ayo kita buktikan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bala yang tapi dan tidak akan bermanfaat dengan ilmu illa qalilan kecuali sedikit. Innal mu'allima sesungguhnya ya ini ada apa terus beliau memetik apa namanya mengutip syair. Ini syair harian harus tadi. Ini ada syair ya. Innal mu'allima wa tabiba kilahima. Innal mu'allima wa tabiba kilahima la yang sohani idza huma. Ini dari mana? Wala yang tabi illa qalilan. Wala yang tabi. Bapak itu nggak bisa melagamkan ya, nggak usah dilagamkan aja ya. Wala yang tabi ada tidak akan bermanfaat bihi dengan ilmu illa qalilan kecuali sedikit. Innal mu'allima, ini syair. Innal mu'allima sesungguhnya orang alim. Wat tabiba, tabib itu apa? Dokter. Wat tabiba dan dokter. Kilamuhuma kedua-duanya la yang sohani, la yang sohani tidak mau menasehatimu. Idza huma tatkala keduanya lam yukroma tidak kalian memuliakan. Jadi ya kalau orang pintar atau guru atau dokter itu kan sama kan? Kalau guru kan di bidang agama, dokter di bidang kesehatan. Kalau enggak kalian muliakan, itu tidak akan mau menasihatimu, tidak akan mau memberikan ilmu kepadamu. Ya, di syair ini kita buktikan. Kalau kalian misalkan ke dokter aja, kalau kalian tidak mau menghormati, itu artinya apa? Membantah kan, melawan kan, atau melecehkan. Kalian ke dokter misalnya, kamu sakit apa? Aku mau kuring gue, pokoknya sok periksa aku mau maneh. Kalian kasar aja kepada dokter. Kira-kira kalian berbuat kasar kepada dokter, pokoknya kalian sanggah terus, dok, ayo mah yang sehat ya penting mah. Mana sakit naon aku mah kuring sok buru obati. Kira-kira dokter mau mengobati enggak? Oh, dokter mah harus pokoknya penting kuring sehat. Enggak sentong tatanya mana dok, penting kuring sehat. Kira-kira dokter mau memberikan resep yang menyebabkan kita sehat enggak? Wah jauh lah, enggak akan mungkin kalau gitu ya. Enggak akan mungkin. Kalau kita enggak hormat kepada dokter, tentu dokter tidak akan memberikan resep, tidak akan memberikan obat kepada kita yang menjadi ikhtiar lantaran kita itu sehat. Begitu juga ustadz, guru, kiai, ulama. Kalau kalian tidak hormat, coba aja kalian melecehkan bapak. Bapak kan manusia ya, pasti bapak nggak akan mau ngajar lagi. Seandainya kalian kompak, udah nggak usah ngajar lagi, melecehkan aja. Nggak usah diminta pun bapak nggak mau akan ngajar lagi. Itu kepada siapapun, guru siapapun yang kalian lecehkan itu pasti tidak akan mau ngajar gurunya. Makanya ketentuan negara, kalau kemarin kan bapak menghormati guru itu ya, udah bapak jelaskan. Coba ada guru itu kalian pukul, udah kalian pasti hukumannya dikeluarkan, nggak akan mau ngajar. Itu udah risikonya. Jadi terbukti ya. Jadi terbukti bahwa ilmu itu nggak akan ada manfaat kecuali yang sedikit. Kalian nggak hormat kepada guru, wah itu udahlah. Seperti Imam Khalwani kepada muridnya yang bernama Syekh Abu Bakar Ar-Zarnaji. Apa? Udahlah kamu akan diberikan rezeki panjang umur, tapi tidak diberikan rezeki kelezatan ilmu. Sehingga Abu Bakar Az-Zarnaji ini mendirikan pesantren juga nggak bisa jadi. Kalau mengundang orang pengajian juga nggak ada yang mau datang. Ilmunya tidak manfaat kecuali sedikit. Sedikit itu apa yang menjadi hakim? Hakim itu yang dipakai sedikit ilmunya. Kalau ada masalah, ada kasus saja manfaat. Itu pun dia mendapatkan gaji. Kalau dia sudah mendapatkan gaji di dunia, resikonya nanti di akhirat kecil sekali dia akan mendapatkan pahala. Kan resikonya gitu.
Bisa aja kan, oh kan mana udah digaji sih di alam dunia, rek naonan di akhirat minta surga, enak di mana, tengah dikuring cek malaikat itu kan, ada kemungkinan gitu. Makanya ulama-ulama besar itu kalau dia diundang pengajian ke sana kemari, dia pasti ada kompensasi. Satu kompensasinya dia mempunyai murid, dia mengajar ngaji yang benar-benar tidak mau digaji. Daerah binaan misalkan. Jadi kalau misalkan mubalek itu banyak ulama-ulama besar itu jadi mubalek, dia amplopnya tebal. Dia khawatir jadi mubaleknya itu nanti dikompensasi di akhirat tidak akan mendapatkan pahala. Maka begitu dia pulang ke pesantren, honor yang besar ini untuk membiayai santri yang nggak mampu. Satu. Yang kedua, atau ngajar di tempat lain yang benar-benar kiai tersebut nggak menerima gaji. Jelas ya? Untuk menjaga apa? Jangan-jangan mubalek diundang ke sana itu nanti di akhirat nggak akan dikompensasi lagi oleh Allah pahala akhirat. Karena dunia sudah mendapatkan gaji. Makanya ulama-ulama yang tahu ilmunya itu harus dikompensasi dari uangnya, atau yang paling tepat ya harus seimbang. Kalau dia ngajar ngaji amplopnya tebal, ya dia ngajar ngaji ya nggak digaji, seimbang. Jelas ya? Itulah luar biasanya ulama-ulama dulu. Jadi kita buktikan bahwa kalau kita nggak hormat kepada guru, itu ilmu kita nggak akan manfaat dan kita tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Contohnya tadi, kalau kita pergi dokter, kita lecehkan itu dokter, tujuan kita mencari kesehatan, kesembuhan dari penyakit, karena kita melecehkan oleh dokter, kita justru malah diusir. Jangankan dokter memberikan obat, resep aja nggak mau, meriksa aja nggak mau. Kenapa? Karena kita melecehkan dokter. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi mil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa ninatal arash. Alhamdulillahi mil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa ninatal arash. Alhamdulillahi mil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa ninatal arash. Alhamdulillahi rabbil alamin.